Wa ghairul mutawaffa anha zauja lan utawi lan utawi suami yang tidak mati anha ninggalnu saking zaujah. Ini zaujah sapa suaminya zaujah ingkanat lamun ono sapa zaujah hamilan iku wanita yang hamil fa iddatuha mungko utawi iddahnya zaujah biwat ilhamli iku kalawan sebab melahirkan. Sama dengan tadi berarti kalau hamil nggak ada bedanya antara iddatul tolak dengan iddatul wafa. Al-mansub kang dinisbahkan opo hamil. Di sahibil iddati maring laki-laki yang punya iddah. Artinya pada suaminya. Tapi wa ingkanat lamun ono sopo zaujah. Jika istri itu hailan itu tidak hamil. Wahiyah hale utawi zaujah. Wahiyah hale utawi zaujah iku min zawati aisawahi bil haid. Iku sangkeng piro-piro wanita yang mempunyai haid. Iku sangkeng piro-piro wanita yang mempunyai haid. Zawat jamaknya dari zumalin ay sahibnya dalam apa asma'u sitah termasuk zu itu gimana sahib kalau perempuan sahibah jamaknya ini sawahib zawatu ay sawahibil haid tegese pira-pira wanita yang punya haid mongko fa'idatuha mongko utawi idahnya zauja iku salah satu kuru. Iku 3 piro-piro sucian. Iku 3 piro-piro sucian. Waya utawi al-kuru al-athhar iku piro-piro sucian. Dalam mazhab Syafi'i, kuru itu maknanya athhar. Dalam mazhab Maliki, kuru itu namanya haid. Salah satu kuru. Wa in tulliqat lamun dan cerai sopo azauja tohiran ing dalam kondisi suci bi an baqiya kalawan yento tersisa min zamani tuhriha saking zaman sucinya zauja saking zaman sucinya zaja opo baqiyatun opo sisa ba'da tolakiha ing dalam setelah tolaknya zauja ing qadat mongko habis atau ente opo iddatuha opo iddahnya zauja bil ta'ni kalawan sebab masuk fi haidatin ing dalam haid salisah kang ketiga autulikor atau dan telak sopo zauja haidan halik kondisi haid au nufasa atau nifas ing qadot mongko habis opo iddatuha opo iddahnya zaujah ing qadot mongko habis opo iddatu opo iddahnya zaujah bit'ani kalawan masuk fi haidatin rabi'atin ing dalam haid yang keempat. Wa malan utawi waktu bakia kang tersisa upama min haidya sangking haidnya zauja iku la yusabu Quran la yusabu iku tidak dianggap upama Quran ing suci sekilas penjelasannya kalau tadi di atas tentang iddatul wafat, sekarang iddatul tolak. Jadi ini juga diperinci kalau istri yang dicerai suami itu dalam kondisi hamil sama dengan di atas, maka iddahnya dianggap selesai atau habis atau berakhir ketika dia melahirkan.
Tapi kalau memang dia bukan wanita yang haid, maka ini diperinci. Kalau dia kalau istri ini bukan wanita yang hamil, maksudnya bukan wanita yang hamil. Kalau hamil tadi di atas, maka iddah itu dianggap selesai atau berakhir dengan melahirkan. Tapi kalau bukan wanita yang hamil, maka ini diperinci. Kalau dia wanita yang bisa haid, seperti yang saya contohkan tadi, ya seperti ini berusia dari 9 tahun kurang lebih sampai tidak sampai 60 itu haid, maka iddahnya itu tiga sucian. Tidak dihitung dengan cara berapa bulan enggak. Paham ya? Karena nanti ada di belakang, tadi sudah saya singgung, kalau enggak haid bagaimana itu nanti ada di belakang. Jadi kalau wanita yang bisa haid tiga kali sucian. Ini dalam mazhab Syafi'i, karena tentang ayat salah satu guru itu diterjemahkan 3 sucian. Tapi kalau dalam mazhab yang lain itu diartikan 3 kali haid. Seperti itu. Ada sebuah perincian seperti ini. Ketika dia dicerai dalam kondisi haid, jadi bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun. Dalam kondisi haid, tidak lama kemudian dicerai, maka iddahnya itu habis atau selesai ketika itu memasuki pada haid yang ketiga. Suci, ini sudah dihitung. Suci, haid, suci, haid. Suci yang pertama. Ini sudah dihitung. Dikatakan bitto'ni fi haidatin salisah. Memasuki haid yang ketiga, suci, haid, suci, haid, suci. Baru masuk ke haid yang ketiga, dia sudah dianggap inqidha'ul iddah, sudah berakhir iddahnya. Terus kalau autulikot haidon, kalau dicerai dalam kondisi haid au nufasa, maka inqadat iddatu bitoni fi haidatin rabi'ah. Maka jadi haid, haid ini dicerai waktu haid, suci yang pertama, haid suci yang pertama, haid yang kedua, suci yang kedua, haid yang ketiga, suci yang ketiga, baru masuk ke haid yang keempat sudah dianggap selesai, karena haid yang pertama itu tidak dianggap, sehingga dikatakan ketika wanita dicerai dalam kondisi haid itu hukumnya haram. Jadi suami mencerai istrinya dalam kondisi itu haram. Kenapa? Karena tatwilul muddah, karena memperpanjang masa. Mestinya kalau normal dalam kondisi haid, mestinya dianggap habis atau berakhir ketika masuk ke haid yang ketiga. Tapi karena dicerai pada waktu haid, maka dianggap inqidah atau berakhir ketika masuk haid yang keempat. Karena tadi itu nggak dianggap. Jadi sehingga ada bahasa lidororiha. Jadi menyiksa wanita. Jadi ketika suami itu mencerai istrinya dalam kondisi haid itu haram, karena tatwilul muddah, memperpanjang masa, yang mestinya masuk haid yang ketiga, tapi ini enggak, tapi masuk ke haid yang keempat. Tidak secara langsung lidoroh, dia menyiksa, menyakiti perempuan tadi. Paham ya? Jadi penjelasannya seperti itu. Dan sebagai tambahan faidah bahwa dalam kondisi ini ya kan, ini ketika ketika dicerai umpamanya roj'iyah, cerai 1 atau 2 kan namanya tolak roj'i. Selama masih melaksanakan iddah, kewajiban suami tetap seperti memberi nafkah dan juga termasuk tempat tinggal. Karena ini masih yang cerai roj'iyah, cerai 1 atau 2. Baru
ketika sudah inqidha, sudah selesai iddahnya, sudah lepas dari tanggung jawab, sudah tidak ada hubungan huquqiz zaujiyah. Seperti itu.